Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa terus menerus tak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya pula memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengamalkannya, dengan cara mengajak orang lain kepadanya sebisa yang kita bisa lakukan. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, diberikan kekuatan untuk bersabar di atasnya dan diberikan keistiqomahan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan Kitab Tauhid. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada hari ini bisa sama-sama untuk mempelajari tentang suatu permasalahan yang begitu mendasar yang seharusnya bagi kita untuk benar-benar mempelajarinya, mengulang-ulangnya sampai benar-benar meresap ke dalam sanubari kita. Itu tentang permasalahan tauhid, permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuknya, yaitu agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun buku yang kita baca bisa Bapak dapatkan banyak di toko-toko buku ataupun bisa dapatkan di download begitu ya. Sudah ada yang gratisannya. Bisa didapatkan Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kita sudah masih pada bab yang pertama ya, di awal-awal buku ini. Alhamdulillah, yaitu qala al-musannifu rahimahullahu taala, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ta'alau, marilah. Ini surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ta'alau, marilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang diharamkan untuk kalian dari Rabb kalian. Ayat ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
adalah tentang orang-orang musyrikin yang mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan demikian pula sebaliknya. Ya. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dasarnya adalah perasaan mereka. Mereka menghalalkan yang haram, yaitu menghalalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya. Kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa binatang-binatang ternak. Ada yang mereka katakan ini untuk khusus untuk laki-laki kami, bukan perempuannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin ini, ta'alau atlu ma harrama alaikum, aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini lafaz atau redaksi dari ayat tersebut Rabbukum, Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasannya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang diharamkan adalah agar janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat kesyirikan. Itu puncak yang pertamanya. Nomor prioritas pertama kali yang diucapkan oleh Nabi SAW pada rentetan atau urutan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor pertamanya adalah janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya larangan itu adalah perintah kebalikannya. Ketika kita disuruh untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kita diperintahkan oleh syariat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan terhadap sesuatu adalah perintah kebalikannya. Maka perintah tauhid adalah menempati urutan pertama dari perintah-perintah dalam agama ini. Dan larangan nomor pertama kali, kalau mau diurut larangan-larangan dalam agama kita, maka yang menempati posisi pertama dari sekian banyak larangan adalah agar jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin telah disinggung dalam beberapa pertemuan sebelumnya, ada kata-kata syai'an, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka syai'an itu diistilahkan dengan nakirah. Nakirah itu mudahnya tidak ada alif lamnya. Iya. Alla tusyriku bihi syai'an, bukan asyai'a. Begitu bukan? Lafadznya tanwin ya, fathatain. Syai'an itu diistilahkan dalam bahasa Arab namanya nakirah. Nakirah itu maksudnya masih umum. Ya, kalau ada alif lamnya itu namanya diistilahkan dengan ma'rifah. Pernah dengar Bapak? Misalnya masjidun, itu tidak ada alif lamnya, disebut atau diistilahkan dalam bahasa Arab nakirah. Sebutnya apa Bapak? Nakirah. Kalau ada alif lamnya diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ma'rifah. Bisa diikuti? Syai'an itu nakirah apa ma'rifah?
nakirah. Ada rumus atau kaidah dalam usul fikih, nakirah di konteks kalimatnya nafi itu negatif bentuk kalimatnya, ataupun larangan, jangan begitu, atau tidak begitu. Kalau ada nakirah dalam konteks kalimatnya nafi atau nafi itu apa tadi? Negatif, tidak. Atau nahi itu apa? Larangan, jangan. Iya, satu lagi sebetulnya ada syarat. Kalau ada nakirah dalam konteks kalimat nafi atau nahi atau syarat berfungsi umum. Berfungsi umum. Maka di sini bisa dipahami bahwasanya alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Umum semuanya. Bisa diikuti Bapak-bapak? Iya. Allah tidak boleh disekutukan dengan apapun. Walaupun itu adalah makhluk-makhluk misalnya yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para malaikat, maka tidak boleh. Contohnya para rasul, tidak boleh. Karena di sini kita pahami alla tusyriku bihi syai'an. Dari mana kaidah itu? Dari penelitian. Nanti di bab 2 insyaallah kita akan menemukan dalil dari kaidah ini. Bahwasanya memang orang Arab memahami kalau ada nakirah di konteks kalimat nahi atau nafi atau syarat itu berfungsi umum. Insyaallah dalilnya pada bab kedua, bukan di lafadz pada bukunya, bukan. Nanti di penjelasannya insyaallah. Nanti diingatkan Bapak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan dengan apapun juga. Walaupun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya. Itu umum. Dari sisi setiap atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditandingi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi itu. Dari sisi kedua, Allah tidak boleh disekutukan dengan bentuk kesyirikan atau persekutuan apapun juga. Baik syiriknya itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. Jadi Allah itu tidak boleh disekutukan dengan objeknya dengan apapun juga. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan dengan jenis syirik apapun. Karena di sini apa? Umum. Ya, jangan berpikiran gini Bapak. Syirik kecil. Enggak apa-apa. Jangan demikian berpandangannya, tetapi pandangannya adalah kecil-kecil juga syirik gitu. Jangan ini kan syiriknya syirik kecil, bukan, tapi kecil-kecil juga syirik. Dosa yang sangat besar, ranking pertama, top skornya di urutan pertama. Ya. Ini berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Bahwasanya keutamaan tauhid itu adalah bahwasanya tauhid merupakan larangan yang paling besar dalam syariat kita. Kalau mau ditanya dosa yang paling besar dalam agama Islam apa, maka jawabannya syirik. Kemaksiatan yang paling besar apa? Syirik. Lebih bejat daripada zina. Zina bejat. Iya, membunuh. Syirik lebih daripada itu. Coba bayangin Bapak. Iya, kalau kita saja menganggap zina itu keji, syirik lebih keji daripada zina. Bukan berarti boleh zina ya. Tapi kalau mau dibandingkan parahnya dosa-dosa besar, maka yang paling pertama menempati posisi adalah kesyirikan. Sebaliknya, perintah yang paling agung, paling besar, kalau mau diurut dari setiap perintah-perintah agama, maka perintah yang paling besar adalah tauhid. Karena itu penting sekali kita mempelajari tentang syirik, tentang lawannya, tentang tauhid. Kemudian setelah itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian atau kita ini dilarang untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalian dalam konteks kita ini, orang-orang musyrik malah menghalalkan kesyirikan. Ya, maka Rasulullah mengatakan yang pertama itu alla tusyriku bihi syai'an.
Kemudian wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah agar kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah Bapak. Perintah birrul walidain, perintah berbakti kepada orang tua, nomor berapa perintah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini? Kedua setelah tauhid. Ya. Maka kan kita dapati banyak ayat ketika berbicara tauhid, nomor 2-nya tentang birrul walidain. Masyaallah. Maka orang-orang yang bertauhid harusnya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, bukan orang semakin belajar tauhid malah semakin kurang ajar sama orang tuanya. Kemana belajarnya? Gitu ya. Harusnya orang-orang yang mempelajari tauhid, orang yang bertauhid itu adalah orang yang paling baik kepada orang tuanya. Karena perintah setelah tauhid adalah agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun kita benar, tetapi baca bahasa-bahasanya dengan bahasa yang santun, dengan yang lembut, yang baik. Ya, jangan karena sering debat orang tua juga didebati. Subhanallah, dengan kata-kata yang baik. Ya. Waktu yang baik, cara yang baik, kata-kata yang baik. Itu perintah kedua. Seandainya ya, Allah tidak memerintahkan kita untuk birrul walidain, mungkin banyak yang durhaka. Diperintahkan saja banyak yang durhaka, apalagi tidak. Dan betapa banyak anak-anak yang menahan dirinya ya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, walaupun berat bagi dirinya. Ya, tapi tetap karena ayat-ayat seperti ini. Karena dia mempelajari tauhid. Ya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah pada poin yang pertama tadi, alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian larangan setelah atau perintah setelah birrul walidain adalah wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Iya. Setelah beliau SAW menyebutkan dalam ayat ini hak pada asalnya, maka beliau meneruskan dengan hak kepada cabangnya. Tadi hak asalnya adalah orang tua. Setelah itu baru hak anak. Tidak boleh kita membunuh anak-anak karena takut miskin. Dan kita dapati Bapak, ya, bahkan sampai saat ini ada orang-orang yang childless katanya ya, yang nggak mau punya anak. Pernah dengar Bapak? Pernah dengar orang memiliki gaya hidup atau pandangan ingin tidak punya anak, terus akhirnya beli boneka. Pernah dengar? Karena subhanallah ya, segala sesuatu yang menyelisih fitrah pasti ada sesuatu yang timpang nantinya ke depannya. Ya, nggak punya anak pengen bayi kan, masya Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bukan di kalangan kaum muslimin walaupun sudah mulai. Ya, karena hitung-hitungan kalau punya anak satu biayanya sekian. Anak dua sekian. Di Jepang Bapak mengalami krisis penduduk karena jumlah kematian lebih daripada jumlah kelahirannya. Orang nggak mau punya anak karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum, kata Allah. Sebabnya kenapa? Aku yang memberi rizki kepada kalian, bukan kalian yang ngasih rizki. Wa iyyahum, dan juga anak-anak kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezekinya. Ya. Wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian mendekati al-fawahish, yang mendekati perbuatan-perbuatan keji. Ya. Maksudnya perbuatan-perbuatan keji adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan, termasuk di dalamnya adalah zina. Dan subhanallah, dalam ayat ini
disampaikan dengan wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Ya, apalagi terjatuh dalam perbuatan tersebut. Mendekatinya saja itu sudah termasuk terlarang. Jadi segala sesuatu atau segala wasilah yang menyampaikan kepada perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, maka itu sudah dilarang. Jadi dalam agama ini, dalam syariat ini, telah menutup pintu atau celah seseorang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sudah ditutup dari jauh-jauhnya. Bahkan mendekati hal-hal tersebut saja sudah dilarang. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang terang-terangan perbuatan maksiat tersebut, ataupun perbuatan maksiat yang sembunyi-sembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Ya, tidak boleh kita asal membunuh gitu ya, menumpahkan darah orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Siapa mereka? Pertama siapa? Kaum muslimin, orang muslim. Bahkan begitu besar ancaman Allah Subhanahu wa taala yang membunuh seorang muslim. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaih, setelah jahannam Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu adzaban 'azima, Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih, bertumpuk-tumpuk azabnya. Disiapkan apa? Neraka, dimurkai oleh Allah, dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh seorang mukmin sengaja. Begitu besar ya nilai seorang muslim, seorang mukmin kalau seseorang itu menyadarinya. Kemudian siapa lagi yang dilarang untuk dibunuh? Orang-orang kafir mu'ahad, ya. Orang kafir yang ada perjanjian dengan mereka, baik perjanjian untuk dilindungi, yaitu kafir dhimmi, ataupun orang-orang kafir musta'man, namanya istilahnya, yang diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin. Itu pun tidak boleh dibunuh. Ya, tidak serta-merta orang-orang kafir berarti boleh dibunuh. Bahkan ancamannya besar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, wa may yaqtul mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Fa inna rihahu la yujad fi masirati arba'ina aman. Baunya surga itu bisa dicium 40 tahun perjalanan lamanya. Mencium baunya surga saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa dia lakukan. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak boleh dibunuh adalah pertama jelas orang mukmin. Kemudian orang kafir yang ada perjanjian dengan mereka, baik kafirnya mu'ahad, baik kafirnya dhimmi, baik kafirnya musta'man, maka tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya syariat Islam ini. Tidak serampangan seperti yang dipahami atau disalahpahami oleh sebagian orang, bahwasanya agama Islam adalah agama yang barbar, ya, agama yang begini dan begitu. Tidak, ada adabnya. Berperang saja punya adab, ya, tidak semua pihak boleh dibunuh. Kemudian dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, semoga kalian ta'qilun, bisa memahaminya, kemudian melaksanakan hal-hal tersebut.
Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa hal perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita telah baca. Ayat ini juga dikenal istilahnya dengan al-wasaya al-ashr. Ayat yang sedang kita baca ini, dua ayat ini dikenal atau diistilahkan dengan al-wasaya al-ashr, yaitu 10 wasiat. Ya, ada 10. Maka dua ayat ini nanti ada 10 poin. Yang telah kita lalui tadi baru berapa poin ya Bapak-bapak? Coba kita cek. Yang pertama apa? Yang pertama dari ayat tersebut, jangan, larangan berbuat syirik. Berarti perintah untuk bertauhid. Yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, tidak membunuh anak. Yang keempat, apa? Jangan membuat larangan mendekati perbuatan yang keji. Yang kelima, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 5 ini dijalankan, maka seorang itu menjadi orang yang akil, yang memaham, yang paham. Ya, akal itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari akal adalah al-hadaru mimma la yajuz, mencegah dari sesuatu yang tidak boleh. Itu akal namanya. Ya, kalau orang akalnya sehat, akalnya lurus, dia mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum ta'qilun. Ya. Baru 5, berarti sisa berapa? 5. Kemudian wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Yang disebut dengan yatim siapa Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Apa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yang tidak punya ayah, betul. Anak yatim bukan anak yang tidak punya ayah. Ya, ada tambahannya, sebelum balik. Ya. Yatim yang disebut yatim dalam syariat adalah yang tidak memiliki ayah dan dia belum balik. Kalau gitu bapak-bapak kita juga yatim kalau cuman hanya tidak punya ayah saja. Kakek-kakek kita yatim, dapatkan santunan tidak. Mereka belum balik. Nah, ini larangan untuk mendekati harta anak yatim karena mereka begitu membutuhkan. Orang yang sangat dibutuhkan malah dizalimi, maka larangannya segitu berat. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, baik dalam pandangan duniawi ketika dia mengolah harta anak yatim ataupun pandangan akhirat. Hatta yablughu asyuddah, sampai dia bisa memahami. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ini juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dari Rasulullah SAW melalui ayat ini. Maka ketika menimbang ataupun menakar harus dengan adil. Ya. Maka orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, dagang, ini juga termasuk larangan top skor, larangan-larangan masuk di sini. Maka hati-hati. Ya. Kemudian bagaimana menakar dan menimbang? Sering kita dapati satu timbangan enggak presisi dengan timbangan yang lainnya, tidak Bapak? Pernah enggak Bapak mengalami ini? Kok nimbang di sini segini, nimbang di situ segitu? Ya, pernah enggak? Atau tensi di sini segini, kok tensi di situ beda? Ya kan, kadang-kadang timbangan itu tidak presisi satu dengan yang lainnya pas gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut Bapak yang dirahmati Allah. Allah berfirman selanjutnya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita sudah berusaha agar tetap timbangan tersebut atau takaran tersebut benar-benar
pas, kemudian ada selisih yang kita tidak bisa hindari atau tidak bisa kita ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan hal tersebut. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu. Jikalau kalian berbicara maka adillah. Ya, ketika kita berbicara, kita memuji seseorang, harus adil sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Kita mencela sesuatu harus adil, jangan tidak ada pada suatu kemudian kita masukkan pada suatu tersebut. Menghukumi antara beberapa pihak harus adil. Ya. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah orang-orang terdekat kita. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji Allah, dengan janji Allah Subhanahu wa taala maka tunaikanlah. Maka perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Maka penuhi perjanjian tersebut. Dalam doa Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penuhi hal tersebut. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya. Seringkali kita membaca sesuatu lafaz-lafaz tetapi kita tidak bisa memahaminya, apalagi mengamalkannya. Ya. Wa dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian oleh Allah agar kalian menjadi orang-orang yang ingat, tadzakkar. Sudah berapa Bapak? Sudah 9. Apa saja tambahannya? Tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. ke-6. ke-7, agar memenuhi timbangan dan takaran. ke-8, ketika berbicara harus adil. Kemudian ke-9, memenuhi perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sisa berapa lagi? 1 lagi. Maka yang terakhir adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini adalah yang ke-10. Wa anna hadza, maka hal ini yang disebutkan tadi. Sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini tadi diistilahkan dengan ayat apa, surat apa atau ayat apa Bapak? Al-Wasaya Al-Ashr, artinya apa? 10 wasiat. Yang pertama dari 10 wasiat tersebut adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, larangan berbuat kesyirikan. Itu menempati ranking pertama dari 10 wasiat. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang setelahnya adalah penulis menukilkan sebuah hadis. Ya. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menempati tokoh-tokoh para sahabat, menempati posisi-posisi penting, dipercaya, diamanahi oleh Rasulullah SAW, oleh para khulafaur rasyidin, menempati kedudukan-kedudukan tertentu dan kedudukannya tinggi. Beliau pernah diamanahi oleh Rasulullah SAW jadi gubernur Mekah setelah Fathu Mekah. Pernah diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke mana? Mu'adz bin Jabal kemana? Ke tetangga, negara tetangga kalau sekarang. Negara tetangganya dulu Rasulullah SAW kemana? Ke Yaman. Pernah diutus sebagai da'i dan qadhi ke sana. Pernah ke Syam. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW dan menempati tokoh-tokoh di antara para sahabat. Beliau menuturkan bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuntu radifan Nabi SAW ala himar.
aku dulu pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Di Rasulullah SAW di depan, Mu'adz radhiyallahu anhu di belakang. Rasulullah pernah membonceng beliau. Ya. Ala himar, di atas seekor keledai. Dibonceng Mu'adz, kendaraannya himar. Ya. Faqala li, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau apa kewajiban atau apa hak Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Jadi bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam hadis-hadis kita mendengar hadis-hadis tersebut disampaikan dengan bentuk tanya jawab. Sering beliau melontarkan pertanyaan, walaupun beliau tahu orang yang ditanya tidak tahu, tetapi tetap beliau tanya. Contohnya ini, yaitu Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, dan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya? Tahu Rasulullah SAW bahwasanya Mu'adz tidak tahu pertanyaan ini, jawabannya. Tapi kenapa ditanyakan? Kenapa Bapak kira-kira? Kok tetap ditanya, orang nggak tahu? Gimana? Kenapa? Apa pengen menekan gitu secara psikologis? Kok ditanya nggak tahu? Atau gimana? Ingin memperhatikan. Karena bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disengaja oleh Rasulullah SAW agar apa yang akan beliau sampaikan itu benar-benar teringat-ingat. Daripada beliau menyampaikan langsung begitu, Mu'adz, hak Allah terhadap hamba ini, hak hamba kepada Allah ini. Maka ketika beliau ditanya dan tidak tahu, itu berbekas hal tersebut. Oh, dulu saya pernah ditanya oleh Rasulullah dan tidak tahu, kemudian baru diberi tahu. Bapak coba kalau ditanya atau ada ujian susah, pas habis ujian buka buku, aduh ini ternyata jawabannya, maka biasanya atau idealnya harusnya ingat ya, tapi seringkali kita juga lupa juga. Sudah ditanya nggak tahu, dikasih tahu nggak tahu lagi besok-besoknya ya. Ya, itu sengaja. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara beliau Rasulullah SAW untuk memberikan pengajaran agama ini dengan tanya jawab, walaupun sang ditanya, orang yang ditanya itu tidak mengetahui, agar membekas hal ini di dalam hati sang orang yang ditanya tersebut. Kemudian betul apa yang dikatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ini bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah adab dalam menjawab suatu hal yang tidak diketahui. Ya, menjawabnya dengan Allahu a'lam. Kalau ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau ini kan konteksnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi tatkala beliau sudah wafat, maka para sahabat mengucapkan Allahu a'lam. Ini apabila berkaitan dengan permasalahan-permasalahan agama. Maka kita jawab Allahu, atau kalau ketika beliau hidup Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau pertanyaan-pertanyaan dunia, maka Allahu a'lam, karena ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW tentang permasalahan-permasalahan dunia. Contohnya ketika tentang Bapak pernah dengar hadisnya, hadis Muslim, dan tentang mengawinkan pohon kurma, kemudian kurmanya gagal berbuah, kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang masalah-masalah dunia kalian. Jadi ketika permasalahannya adalah permasalahan agama, syariat, maka Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam.
Dan para ulama demikian Bapak. Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah, ditanya 40 sekian jawaban, yang bisa beliau jawab dengan cuma sekian jawaban saja. Sisanya beliau jawab dengan saya tidak tahu. Ya, jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab dalam menjawab atau menyampaikan suatu permasalahan yang tidak diketahui dalam masalah syariat, maka Allahu a'lam, karena kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah ya kalian ya tentang sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya semuanya hal tersebut. Maka termasuk adab ketika berkaitan dengan agama adalah Allahu a'lam. Adzan ya Bapak. Baik. Ini belum sampai kepada inti pembahasan tentang materi kitab tauhid kita. Ya. Itu haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban seorang hamba kepada Allah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan ibadah itu tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Satu paket antara beribadah dan meninggalkan kesyirikan adalah satu kesatuan. Tidak akan sempurna satu bagian dengan satu bagian yang lainnya apabila tidak dilakukan. Beribadah saja dia mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna, bermanfaat ibadahnya. Ya. Kemudian meninggalkan syirik saja, tidak beribadah pun sama. Saya asal jangan berbuat syirik saja, tapi tidak ibadah pun tidak bermanfaat. Karena justru ibadah itu adalah tadi kewajiban atau tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Maka satu kesatuan antara beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian apa yang akan Allah berikan kepada orang yang menunaikan kewajibannya, yaitu Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Ini keutamaannya Bapak. Orang yang menunaikan hak Allah yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Kedudukan tauhid adalah tatkala dari hadis ini, tatkala seseorang itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan ibadah pula, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah apakah aku boleh mengabarkan kepada orang-orang? Ya, jadi beliau itu begitu semangat untuk menyampaikan kebaikan. Kalau ada kebaikan ingin disampaikan, tetapi beliau minta izin dulu. Ini juga ada Bapak-bapak. Ya, ketika kita menimba ilmu, izin untuk apabila mau men-share gitu. Ya, izin kepada si ahli ilmu tersebut sebagai ini Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kepada orang lain? Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Qala la tubasyirum. Jangan engkau berikan kabar kepada mereka, fayattaqilu, khawatir mereka akan bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan. Tetapi kok bisa hadis ini sampai? Padahal dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah riwayat dalam Bukhari, anna akhbarahu inda mautihi ta'assuman, bahwasanya Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini ketika wafat atau menjelang wafat beliau, khawatir karena berdosa menyembunyikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau sampaikan di akhir hayatnya, di akhir ketika beliau menjelang wafatnya, sampai akhirnya kepada kita semua tentang hal tersebut. Allahu a'lam bissawab. Ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak, kami persilahkan. Atau azan dulu ya? Sudah azan? Azan dulu mungkin atau gimana Pak? Saya. Setelah itu sebentar pertanyaannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. Ya. Kami persilahkan apabila ada yang ingin disampaikan. Baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Itu membunuh, anaknya dibunuh. Ya, dan itu juga yang berlangsung di orang-orang jahiliyah zaman dulu sebelum datangnya Islam. Apabila memiliki anak perempuan ya, mereka murka, marah.
ya, merah wajahnya, malu, kemudian mengubur hidup-hidup anak-anak mereka. Itu yang disebut dengan membunuh. Membunuh. Jadi gini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam lafaz-lafaz dari Al-Quran dan hadis itu asalnya adalah dipahami secara zahirnya, memahami nas-nas dalam Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan zahirnya. Al-aslu fil kalam, ya, adalah yang asal hukum asal dari suatu ucapan adalah al-haqiqah, hakikatnya. Nah, tidak ditakwil menjadi takwil-takwilan atau melencengkan maknanya dari makna zahirnya, kecuali ada sesuatu yang membawa ke arah sana. Bali wala taqtulu auladakum, maka sesuai dengan zahirnya, yaitu membunuh anak-anak, bukan belum ada anaknya kemudian diproteksi ada dengan program tertentu. Nah, itu tidak disebut membunuh. Tetapi itu pun kalau namanya disebut tahdidun nasl namanya, membatasi keturunan. Nah, ini membatasi keturunan itu menyelisih syariat. Syariat itu menganjurkan agar memiliki anak, ya. Ini Rasulullah SAW beliau farihum bikum bikasroti umam. Beliau berbahagia atau senang gembira dengan banyaknya umat beliau. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membatasi dengan tanpa sebab, maka hal tersebut termasuk terlarang, tapi itu tidak disebut dengan membunuh karena belum ada ya orangnya. Jadi itu pun walaupun terlarang tapi tidak termasuk, maksudnya adalah membunuh anaknya. Ya, adapun ada istilah lain namanya tanzimun nasl, mengatur, bukan membatasi, mengatur kelahiran. Nah, itu yang diperbolehkan. Ya, ketika misalnya ada sesuatu, misalnya seperti orang wanita itu sesar kan, harus ada waktu tertentu ya untuk tidak lahir dulu karena memang lukanya belum sembuh dan bermudarat kalau seandainya misalnya hamil kembali, maka hal tersebut adalah diperbolehkan kalau tanzim ya, mengatur. Ya, bukan tahdid, bukan membatasi. Tetapi itu bukan yang dimaksud dalam konteks kita wala taqtulu. Bukan termasuk membunuh. Kalau membunuh benar-benar nyawanya dihilangkan. Allahu a'lam. Baik. Ya. Ya. Dia memastikan bahwa Qabil itu masuk neraka. Kalau lihat dari kesedihan itu setelah Nabi Nuh dan anak keturunan Nabi Adam itu kan tidak ada kesedihan ya, setelah Nabi Nuh ada. Tapi di sini ada kelarangan dari apakah dia, saya nggak tahu dari mereka, dia Ustaz itu memastikan bahwa baik. Yang pertama, apakah salah satu di antara kedua anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh itu masuk neraka? Saya tidak tahu, Allah alam. Karena menyatakan masuk neraka seseorang itu, kemudian masuk surga itu perlu nas, perlu dalil. Kita tidak boleh menyatakan seorang si fulan itu di neraka, itu terlarang, Bapak, kecuali dengan teks Fir'aun misalnya, jelas. Ya, saya tidak mengetahui, Allahu a'lam bishawab, ada dalil yang menyatakan bahwasanya salah satu pembunuhnya di neraka. Pertama itu, mungkin Bapak-bapak ada yang tahu, pernah dengar? Kok saya tidak tahu, Allahu a'lam. Itu yang pertama. Poin yang kedua, tidak serta-merta setiap orang yang melakukan dosa besar itu pasti masuk neraka. Tidak.
Ya. Poin yang kedua, tidak serta-merta ketika seseorang melakukan dosa besar kemudian otomatis dia masuk neraka. Bukan begitu pemahaman Ahlus Sunnah. Itu pemahamannya Khawarij, ya. Kalau pelaku dosa besar pasti neraka. Itu ideologi mereka. Adapun pemahaman Ahlus Sunnah, ketika seorang melakukan dosa besar selain syirik, itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya Allah ampuni dosanya, yang kedua Allah azab. Tidak bisa dipastikan, atau kita tidak bisa memastikan seorang pelaku dosa besar itu berada di dalam neraka. Tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kalau itu iya, tidak diampuni dan pasti diazab. Tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan azab itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa duna dzalika, di bawah itu, di bawah syirik. Tapi liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Poin yang kedua gitu. Tidak serta-merta orang melakukan dosa besar langsung dia masuk ke neraka. Poin yang pertama, harus ada dalil nas yang menyatakan seorang itu masuk neraka, itu tidak boleh. Ya, termasuk dosa besar bahkan menyatakan seorang itu berada di neraka tanpa ada dalil. Man dzalladzi yata'alla alayya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lancang kepadaku, yang mengatakan fulan di neraka. Laqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku hapuskan dosa-dosamu, dalam sebuah hadis qudsi. Maka tidak boleh mengklaim menghukumi seseorang itu di neraka tanpa ada nas, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah jelaskan bahwasanya seorang itu masuk neraka. Abu Lahab, siapa lagi? Fir'aun. Maka kita tidak ragu tentang keberadaan mereka di neraka. Itu Allahu a'lam. Adapun yang pertama tadi perlu nas, saya tidak tahu apakah ada atau tidak, begitu. Dan tidak boleh diklaim gitu. Seandainya pun iya, maka tidak serta-merta, nomor dua, poin yang kedua, tidak serta-merta seorang itu masuk ke dalam neraka karena perbuatan dosa besarnya, gitu ya. Jadi bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beredar, mungkin sekarang pemahaman Khawarij itu namanya Khawarij itu enggak, cuman konsep pemikirannya ada di sini, ada di situ gitu. Enggak ada kelompok menamakan kami Khawarij, enggak ada. Tapi dalam kelompok ini dia mengadopsi kalau dosa besar seperti Khawarij ada. Jadi demikian, Allahu a'lam. Maka dilihat backgroundnya. Kalau memiliki konsep seperti itu wajar saja mengatakan hal tersebut, begitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan Bapak, semoga bisa bermanfaat. Insyaallah kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang lain, dimudahkan, dibukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu dan bisa mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.